Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan, kita ketemu lagi pada topik bahasan baru di teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah. Kita akan masuk ke artikel jurnal ya. Topik ini merupakan topik utama karena sebenarnya tujuan akhir dari teknik penulisan dan publikasi karya ilmiah ini adalah teman-teman bisa menulis artikel jurnal dengan baik. Ya, kita akan mulai dengan membahas sebenarnya apa sih artikel jurnal itu. Artikel jurnal sebenarnya merupakan laporan ya, report, laporan perkembangan terbaru pada suatu bidang kajian ilmu. Agak berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Artikel jurnal itu fokus pada satu bidang ilmu. Jadi kalau kalian mencari atau membaca sebuah jurnal, biasanya ya isinya itu ya artikel-artikel, tulisan-tulisan pada bidang yang sama, pada bidang keilmuan yang sama. Sangat jarang sekali ada jurnal yang memiliki banyak kajian. Biasanya tetap satu bidang kajian walaupun ada subtema-temanya. Umpamanya itu ada jurnal dengan bidang kajian studi Islam, itu agak luas ya, agak luas. Kalau jurnal bidang kajian studi Islam itu biasanya nanti ada di dalamnya ada kajian fikih, ada kajian hukum Islam, pemikiran, dakwah dan lain sebagainya. Pokoknya yang masih di dalam skop bidang studi Islam. Tetapi ada yang sangat spesifik, umpamanya kajian pemikiran Islam, maka isinya itu ya hanya tentang pemikiran-pemikiran saja, pemikiran Islam saja. Hal-hal yang di luar mengenai kajian filsafat Islam itu tidak dibahas di situ. Atau maunya ada juga jurnal seperti di UIN Jogja itu jurnal manajemen dakwah. Isinya ya kemudian kajian-kajian tentang manajemen dakwah, walaupun di dalamnya nanti ada kajian tentang pariwisata Islam, haji umroh, pokoknya masih dalam bidang kajian keilmuan manajemen dakwah masuk di situ. Ada yang lebih spesifik, umpamanya jurnal pemberdayaan masyarakat Islam. Kalau di studi Islam tuh yang model-model begitu banyak. Atau kalau yang di pendidikan, umpamanya ada jurnal pendidikan Islam. Ada yang lebih spesifik, jurnal pendidikan anak usia dini Islam, jurnal PAUD umpamanya, itu lebih spesifik. Kalau di luar, umpamanya di luar kajian Islam itu ada jurnal sosial sains, itu luas sekali. Tetapi ada yang lebih spesifik, jurnal pemberdayaan masyarakat, jurnal perkembangan kehidupan kota, jurnal banyak lagi. Hampir semua bidang ilmu sekarang punya jurnalnya. Kalau di bidang kesehatan, umpamanya ada jurnal kesehatan masyarakat, itu lebih umum. Yang lebih spesifik, umpamanya ada jurnal dental, ya jurnal kesehatan gigi ada. Ada juga tuh pernah saya baca jurnal cancer, Indonesian Journal of Cancer. Jadi jurnal tentang kanker, ya isinya tentang kanker aja. Kalau jurnal dental itu jurnal tentang penyakit gigi aja, jadi kajian-kajian gigi itu. Nah, itu spesifik banget. Atau di Indonesia itu juga ada jurnal atom dan banyak lagi lain sebagainya. Jadi ada jurnal yang sangat luas skop bidang ilmunya, ada jurnal yang sangat spesifik. Nah, kenapa menjadi begitu? Kenapa ada yang luas, ada yang jadi spesifik? Itu pertimbangannya soal kemudahan untuk mendapatkan artikel. Jadi semakin spesifik sebuah jurnal itu semakin susah cari artikelnya. Pokoknya kayak tadi jurnal penyakit gigi, ya itu isinya ya tentang kajian-kajian penyakit gigi, pasti sedikit yang menulis. Tapi kalau umpamanya jurnal studi Islam, pokoknya itu banyak orang nulis di situ. Tetapi balik lagi pada prinsip dasar bahwa jurnal itu hanya fokus pada satu bidang ilmu. Entah itu dia memperluasnya atau mempersempitnya, itu kewenangan jurnal untuk menentukan. Tetapi pasti fokus pada satu bidang ilmu. Jarang sekali ada jurnal yang kemudian melingkupi
bawahnya jurnal kajian penelitian. Nah, itu jarang biasanya. Jurnal penelitian itu jarang sekali. Mungkin yang agak umum itu jurnal pengabdian masyarakat, bawahnya itu semua bidang ilmu bisa masuk ke situ, tetapi tetap fokus pada pengabdian masyarakat. Jurnal pemberdayaan masyarakat, semua bidang ilmu bisa masuk ke situ, tetapi dia fokus pada pemberdayaan masyarakatnya saja. Tidak bisa kajian di luar pemberdayaan masyarakat masuk ke situ. Pokoknya kajian fikih saja. Boleh orang nulis tentang kajian fikih, tetapi harus ada hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi begitu ya tentang jurnal ini. Apa isinya? Ya, kita lanjut ke apa isinya. Artikel jurnal itu isinya salah satu dari ini ya. Bisa jadi isinya itu adalah temuan baru. Jadi hal-hal baru di bidang kajian itu, atau bisa jadi review temuan baru. Jadi dia tidak mengungkap temuan barunya apa, tetapi dia mencoba menganalisis temuan-temuan baru yang sudah disampaikan oleh orang. Bisa jadi ada kekurangan di situ. Atau isinya itu adalah pengembangan temuan lama. Jadi sudah ada temuan lama, umpamanya seperti metode pembelajaran aktif, kreatif, dan umpamanya ya aktif dan kreatif. Itu temuan lama. Lalu kemudian dikembangkan menjadi temuan baru. Jadi bukan sesuatu yang betul-betul baru, tetapi dia mengembangkan apa yang sudah ditemukan orang itu untuk menjadi sesuatu yang ada kebaruannya. Jadi mengembangkan temuan yang lama menjadi sesuatu yang baru. Atau itu merevisi atau mengoreksi temuan lama. Jadi hasil temuan yang sudah didapatkan setahun yang lalu itu ada masalah, ada problem, lalu kemudian diperbaiki sekarang. Ini hampir mirip ya. Jadi antara pengembangan dengan revisi koreksi hampir mirip. Intinya ada sesuatu yang sudah ada sebelumnya lalu kemudian dikembangkan atau diperbaiki. Nah, laporan perbaikannya itu yang kemudian disampaikan di dalam artikel jurnal. Nah, itu ya tentang apa sih sebenarnya artikel jurnal. Nah, bagian kedua dari artikel jurnal itu yang penting adalah terkait dengan novelty ya. Ini selalu disinggung hampir di semua kegiatan tentang jurnal. Karena hampir semua jurnal itu mensyaratkan artikel yang kita miliki itu memiliki novelty. Novelty itu tidak bisa dicari terjemahannya ya. Dia istilah ya idiomatik yang kemudian didefinisikan sebagai nilai kebaruan. Apa yang baru di dalam artikel jurnal itu. Biasanya orang selalu mencari. Jadi semua pengelola jurnal itu kalau kita mengirimkan tulisan, dia akan cari dulu novelty-nya apa. Apa yang baru yang ingin disampaikan oleh artikel ini. Ya, jadi ini mirip seperti kalau kita membaca berita, itu kita ingin tahu apa yang baru dari berita yang disajikan oleh koran. Nah, artikel jurnal begitu juga sebenarnya. Jadi, apa yang baru di artikel itu ketimbang apa yang sudah disampaikan oleh orang sebelumnya. Karena ingin menyampaikan sesuatu yang baru, maka cara menyampaikan novelty itu adalah dengan membandingkan apa yang akan disajikan oleh artikel ini dengan apa yang sudah ditulis oleh orang sebelumnya. Laporan pembandingnya bisa jadi dari artikel jurnal juga, dari laporan penelitian orang, atau dari tugas akhir, entah itu berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi ini mirip-mirip dengan kalau kita menulis kajian terdahulu di skripsi, mirip dengan itu. Jadi sebenarnya bentuk besarnya itu seperti deskripsi, bentuk kecil atau ringkasnya itu ya di artikel jurnal. Karena sebenarnya kalau kalian lihat artikel jurnal itu strukturnya hampir mirip seperti skripsi. Jadi ada latar belakang masalah, ada teorinya, ada kajian terdahulunya, ada metodologinya, ada hasilnya, ada kesimpulannya. Hampir sama dengan skripsi sebenarnya. Tetapi dalam format yang lebih ringkas. Oleh karena itu memang di skripsi kita itu punya kebijakan bahwa
skripsi yang dihasilkan itu harus disertai dengan draft artikel jurnalnya. Jadi ada versi artikel jurnal dari skripsi tersebut. Oke. Nah, kita akan coba melihat tentang bagaimana menyusun yang penting novelty ini ya. Jadi harus ada kajian terdahulu, lalu kemudian ada novelty yang dimunculkan. Ini ada satu contoh. Kalian bisa lihat ya. Ini kajian terdahulu salah satu artikel ya. Nanti bisa dilihat karena akan disertakan di siklon. Di siklon nanti akan disertakan contoh artikelnya. Jadi ini adalah kajian terdahulu dari halaman pertama, dari paragraf pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, itu isinya adalah kajian terdahulu. Ini tentang tata kelola umroh ya. Jadi di paragraf pertama dia sudah sebut kajian tentang haji dan umroh atau umroh secara khusus menarik perhatian. Ada bla 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 bla, terus ada beberapa kemudian orang yang disebut kajian-kajian terdahulunya. Jadi kajian terdahulu itu tidak hanya disebut orang, tapi juga apa hasilnya. Kesimpulannya itu dirinci satu-satu. Nah, kajian terdahulu juga lanjut, umpamanya itu sampai ke ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Jadi paragraf pertamanya itu lanjutan dari halaman sebelumnya. Paragraf keduanya itu sudah bicara soal novelty. Jadi umpamanya setelah menyampaikan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh orang kajian terdahulunya, baru kemudian dia masuk pada satu statement. Dari beberapa kajian terdahulu terlihat bahwa penelitian yang dipublikasikan tentang masalah pengelolaan umroh masih minim. Nah, jadi dia udah pasang statement bahwa kajian tentang apa yang saya tulis ini minim. Dari mana terbukti bahwa dia minim? Nah, kalimat selanjutnya, sebagian besar menyoroti umroh dalam konteks sosial beserta dampaknya di tengah masyarakat, belum fokus pada permasalahan apa yang muncul dalam proses penyelenggaraan umroh. Karena artikel ini fokus pada penyelenggaraan umroh, dia tidak bicara tentang dampak sosial dari umroh, jadi agak berbeda gitu. Nah, itu hal barunya itu apa? Hal barunya adalah dia fokus pada manajemen penyelenggaraan umroh, proses penyelenggaraan umroh, dan itu belum dibahas oleh orang gitu. Jadi novelty-nya itu. Nah, yang selanjutnya itu sudah metode, ditulis berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan seterusnya. Jadi ini bab 3 ya, metode itu bab 3. Bab 3 skripsi atau bab 3 penelitian itu hanya menjadi 2 paragraf kalau di artikel jurnal. Ada yang bahkan hanya menjadi 1 paragraf. Karena yang paling penting itu adalah menyampaikan apa yang dilakukan dalam proses menggali data. Ada contoh kedua ya, ini lebih simple. Jadi ada cara menulis novelty dan kajian terdahulu macam-macam memang. Di tiap jurnal beda-beda. Jadi kita harus melihat dan memperhatikan bagaimana sebuah jurnal itu mendeskripsikan kajian terdahulu dan novelty-nya. Jadi ada yang tadi itu panjang ya sampai hampir 2 halunya. Yang ini kajian terdahulunya diawali dengan ringkasannya dulu. Setelah itu baru dijabarkan. Kalau yang tadi dijabarkan dulu baru kemudian diringkas. Yang ini umpamanya dia ngumpulkan dulu bahwa implementasi jaminan mutu bukan hal baru. Beberapa isu yang sering dibahas adalah 1. Kebijakan penjaminan mutu. Siapa yang menulis ini? 1. Suci, 2. Fitrah, dan seterusnya. Atau yang kedua, manajemen dan budaya organisasi. Itu yang menulis adalah tentang ini ada Williar, ada Eko. Lalu ada juga pemanfaatan teknologi dalam proses jaminan mutu, ada Nuraini, Ngurah, dan atau topik yang lain, hambatan implementasi jaminan mutu. Yang nulis ini adalah Sulaiman dan Wibowo 2016, Sulaiman dan Wibowo 2016. Jadi dia kumpulkan dulu kategorinya apa saja, siapa yang nulis di situ, ini orangnya. Baru setelah itu dijabarkan lebih lanjut. Nah, di mana novelty-nya? Novelty-nya nanti di akhir. Ya, ini di akhir. Setelah semua kajian terdahulu itu dijabarkan, baru kemudian di akhir. Artikel ini mencoba untuk menampilkan sisi lain dari implementasi sistem jaminan mutu dengan model digital assurance. Jadi ada yang baru, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Balik lagi ya, bahwa ini novelty, apa yang baru.
Jadi di novelty itu harus disampaikan dan kita deskripsikan apa yang barunya. Jadi tidak hanya sekedar kita buat kajian terdahulu banyak, lalu kemudian orang disuruh mengira-ngira apa yang baru. Apa yang barunya itu harus disampaikan sendiri oleh penulis artikel. Apa yang baru dari dia dibandingkan dengan orang yang sudah sebelumnya. Ya, itu novelty. Nah, tadi sudah terlihat bahwa masing-masing jurnal punya struktur dan gaya sendiri. Tidak hanya soal novelty-nya, hal-hal yang lain mengenai artikel jurnal itu juga tiap jurnal beda-beda. Tetapi secara umum ada standar minimal. Pertama, artikel jurnal itu pasti punya abstrak. Harus ada abstraknya, lalu yang kemudian ada pendahuluannya, ada metodenya, ada hasil, ada diskusi pembahasan dan kesimpulan. Ya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa jurnal yang menggabungkan, umpamanya pendahuluan itu berisi metode ya. Jadi pendahuluannya itu ada metodenya, ada yang kemudian metodenya itu terpisah dari pendahuluannya. Jadi dia menjadi bab sendiri ada. Tetapi ada yang menggabung menjadi satu. Jadi metodenya dimasukkan di dalam pendahuluan. Nah, novelty itu hampir semuanya ada di pendahuluan. Kajian teori ada di pendahuluan. Karena setelah pendahuluan atau setelah metode, itu langsung kita akan harus menyampaikan hasilnya. Lalu kemudian ada juga yang menggabung hasil dengan pembahasan menjadi satu. Ada yang memisah hasilnya apa, lalu kemudian pembahasannya apa. Dan yang terakhir adalah ada kesimpulan. Itu ya, jadi standar minimal artikel jurnal begitu. Nah, kalau kita sudah menulis jurnal, lalu kita akan mempublikasikan artikel jurnal. Nah, nanti di satu sesi setelah ini, kita juga akan mencoba untuk berlatih mensubmit, mengirim artikel jurnal. Ya. Nah, ketika kita akan mengirim artikel jurnal, agak berbeda dengan esai kemarin yang kemudian bisa jadi dikirimnya lewat email. Kalau sekarang, pengiriman jurnal itu biasanya lewat sistem OJS, namanya Open Journal System. Hampir sebagian besar jurnal di Indonesia menggunakan itu. Nah, ketika kita akan mempublikasikan artikel jurnal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, focus and scope jurnal. Ini terkait temanya. Jadi, setiap jurnal itu punya fokus dan scope. Fokus and scope itu batasan kajian yang diperbolehkan dipublikasikan di jurnal tersebut. Jadi dia semacam tema-tema yang masuk dan bisa mereka terima. Jadi mereka biasanya menyebut bahwa fokus jurnal kami adalah bidang dakwah dan komunikasi. Maka kalau menulis tentang kajian kesehatan di situ pasti ditolak. Menulis kajian tentang pemikiran Islam tapi tidak ada hubungannya dengan dakwah dan komunikasi pasti ditolak. Jadi harus perhatikan apa fokus and scope jurnalnya. Bahkan ada menunya itu biasanya. Tetapi di deskripsi jurnal biasanya sudah muncul. Karena tiap jurnal itu biasanya langsung menyampaikan apa yang menjadi fokus atau concern pembahasan artikel di jurnal mereka. Yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah author guideline, petunjuk penulisan. Ini terkait umpamanya cara menuliskan artikel jurnal itu seperti apa. Tiap jurnal beda-beda, termasuk jenis font dan segala macam itu ada di author guideline atau di artikel template. Tiap jurnal pasti punya itu. Dan ketentuan lain yang ditetapkan. Ketentuan lain itu umpamanya ya teknik penulisan, model sitasi, lalu ada juga yang terkait dengan author fee, jadi ada biaya yang harus dibayarkan oleh penulis jurnal ketika mereka mempublikasikan artikelnya di jurnal tersebut. Ini biasanya jurnal yang sudah bergengsi, yang bagus-bagus, itu meminta bayaran, jadi penulis membayar. Tapi kalau jurnal-jurnal yang baru biasanya gratis. Ada juga bahkan beberapa jurnal itu yang membayar penulisnya. Ya, jadi saya juga pernah itu menulis di beberapa jurnal dan dibayar oleh para pengelola jurnalnya. Ada yang modelnya begitu. Nah, ketentuan lainnya harus diperhatikan.
Terakhir, terkait dengan di mana kita bisa mencari artikel yang relevan. Pertama ya tentu yang paling atas ada Google Scholar. Bisa cari di situ ya, karena isinya Google Scholar itu ya hanya artikel dan buku. Yang kedua di indeksasi internasional, umpamanya seperti DOAJ, Crossref, atau ACI, Asian Sites, Asian Citation Index, bisa dicari ke situ. Kalau indeksasi nasional, umpamanya kita bisa cari Indonesia OneSearch, atau cari di Sinta, atau kita juga bisa cari di Moraref. Nah, dari situ nanti kita bisa menelusuri kajian-kajian terdahulu yang kita perlukan untuk membangun novelty. Selain itu juga kajian terdahulu itu biasanya kita bisa gunakan untuk menganalisis apa yang kita bahas dalam artikel tersebut. Nah, cukup sekian dulu ya, nanti akan ada sambungannya ini. Karena kalau terlalu banyak nanti agak berat nanti. Nah, pertemuan ini apa tugasnya? Tugasnya itu adalah belajar menemukan novelty. Jadi nanti silahkan teman-teman mencari 10 artikel, lalu kemudian menemukan novelty dari artikel tersebut. Kalau nggak nemu di satu artikel, cari artikel yang lain yang ada novelty-nya ya. Yang penting nanti teman-teman mencari artikelnya 10 buah, lalu kemudian cari novelty dari setiap artikel tersebut. Nah, novelty-nya dibuat seperti yang saya buat tadi. Di screenshot ya, dimasukkan ke, lalu kemudian dikasih arsiran untuk menunjukkan ini novelty-nya ya. Dijadikan PDF ya, mau dimasukkan ke Word lalu kemudian dikasih arsiran atau menggunakan PowerPoint, monggo silahkan. Yang penting nanti yang disubmit itu adalah PDF, biar nggak terlalu berat ya, berbentuk PDF. Nah, demikian. Di mana kemudian menemukan jurnalnya, monggo dicari sendiri. Mencari artikelnya bisa menggunakan yang sudah saya sampaikan ini, di mencari artikel yang relevan. Oh iya, topiknya tentang manajemen dakwah ya, manajemen dakwah, jangan keluar dari itu. Jadi bisa jadi tentang manajemen masjid, manajemen haji umroh, manajemen pariwisata Islam, manajemen kelembagaan Islam, manajemen pondok pesantren, ataupun yang lainnya ya. Intinya masih di dalam skup manajemen dakwah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.